Fungsi PP bagi kehidupan masyarakat itu apa sih? Kalau cuma buat rugi, mending bubarin saja. Ini tulis netizen ini. Di antara sahabat yang nonton video ini, ada yang setuju nggak kalau PP dibubarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Seorang wali murid di Kebumen, Jawa Tengah digeruduk oleh Ormas Pemuda Pancasila. Nah, anehnya Ormas Pemuda Pancasila ini ketuanya adalah kepala desa, dan kepala desa merangkap menjadi ketua ormas menggeruduk wali murid sekolah yang melaporkan praktek pungli. Saya melihat ya keberanian daripada wali murid ini ketika digeruduk ya. Mereka pemuda Pancasila ini menggeruduk wali murid itu dengan mencak-mencak, dengan marah-marah. Akan tetapi saya sangat salut dengan ketenangan, dengan keberanian daripada wali murid ini. Pada intinya kepala desa ini yang merangkap sebagai ketua pemuda Pancasila ini, dia menekan wali murid itu biar laporannya dicabut dari kepolisian. Sementara wali murid itu bersetegang gitu. Saya salut gitu. Walaupun dia sendiri ada berapa orang pemuda Pancasila di situ, dia tidak takut gitu. Sampai kapanpun saya tidak akan mencabut laporan itu. Salut saya sama bapaknya. Nah, yang bikin penasaran adalah para komentar-komentar daripada netizen gitu. Saya membaca komentar-komentar daripada netizen ini. Sebenarnya ini kejadian yang miris ya, akan tetapi ketika saya membaca komentar-komentar para netizen itu, saya jadi ngakak sendiri gitu. Komentarnya bikin ngakak. Lalu seperti apa komentar-komentar para netizen? Saya akan mencoba membacakannya. Ada netizen yang berkomentar seperti ini, guys. Ini Kang makan rendang kondangan galak juga ya. Maksudnya pemuda Pancasila ini kan sering nyari rendang ke tempat kondang-kondangan gitu, atau pesta-pesta gitu. Jadi netizen ini mengkritik ya, menyindir lebih tepatnya. Ini Kang makan rendang kondangan galak juga ya, tulis netizen di kolom komentar. Terus ada juga yang berpendapat, respect Pak, saya butuh belajar ilmu sabar sama Bapak. Sehat-sehat ya Pak, memperjuangkan harga sebuah keadilan di Indonesia. Itu yang teriak-teriak di depan muka orang, sikat gigi gak ya? Itu Supono atau oknum kepala desa ini teriak-teriak di depan wali murid. Kamu harus diusir dari ini. Kamu harus udah bikin kericuhan gitu. Padahal karena dia takut mungkin ya kalau dilaporkan gitu. Terus ada juga yang berkomentar, maksa cabut laporan, mengancam dan mengusir orang yang gak mau ikut aturan desa yang dibuat sendiri. Gambaran Indonesia saat ini, saat rakyat gak setuju dengan peraturan yang dibuat, dan di saat pejabat salah, hukum yang tidak jelas mempertimbangkannya, yang dimana memaksa rakyat untuk terus tinggal di negeri ini dengan maraknya kejanggalan tiap instansi, atau memilih untuk hengkang dari negeri ini dengan memilih kehidupan baru yang lebih layak soal undang-undangnya di seberang sana. Maksudnya ya lebih baik tinggal di luar Indonesia lah kalau seperti ini. Gitu komentar netizen. Terus ada lagi yang paling menohok nih, komentar netizen. Sebenarnya apa sih fungsi mereka? Maksudnya bukan Satpol PP, dari tadi gue ngomong Satpol PP. Maksudnya apa fungsi dari pemuda Pancasila ini? Serius nanya tulisnya. Sampai kapanpun gak bakalan beres yang beginian di Indonesia, tulis netizen yang lainnya. Biar apa coba didatangin pakai baju pemuda Pancasila sama bawa anggota. Kalau mau berani mah berani ya, nantang sendiri. Ini bawa kawan, takut juga kali ya. Ucap netizen. Mendingan baju Hansi meneduhkan dan mengayomi. Netizen lain berkomentar, fungsi PP bagi kehidupan masyarakat itu apa sih? Kalau cuma buat rugi, mending bubarin saja, katanya, kata netizen ini, tulis netizen ini. Di antara sahabat yang nonton video ini, ada yang setuju nggak kalau PP dibubarin? Tulis di kolom komen ya yang setuju. Terus netizen lain berkomentar, Prabowo kemarin Bapak Prabowo kemarin pidato bahwa negara harus aman dari luar maupun dari dalam. Soalnya kalau di dalam negeri kacau seperti ini, mau ormas agama, ormas Pancasila, semua sama aja, menindas rakyat biasa.
Terus ada juga yang berkomentar, Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tolong atensinya juga, tolong dibantuin nanti setelah jadi wakil. Biar kami yang memilih Bapak tidak kecewa. Jangan hanya urus ekonomi saja, keadilan sosial juga mesti diperhatikan. Masih banyak persekusi ibadah minoritas juga. Ya juga ya, banyak juga ya yang persekusi sekarang ini ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Sedikit tambahannya dari saya ya. Saya melihat ya, pungli-pungli seperti ini banyak juga ya. Kemarin juga ada kejadian di Medan ya, di SMA 8 kalau nggak salah di Medan. Orang tua murid melaporkan pungli di sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah guru yang kita harapkan mengajarkan anti korupsi, mengajarkan kejujuran kepada murid. Kenapa malah guru, mohon maaf ya, malah oknum guru yang melakukan tindakan-tindakan pungli? Itu artinya kalau kita menyekolahkan anak di sekolah, sejak dini udah diajarkan pungli. Bagaimana mungkin kita mengharapkan masyarakat itu anti korupsi kalau sejak dini masyarakat kita sudah diajari pungli, sudah diajari mencuri, sudah diajari melakukan praktik-praktik seperti ini. Miris ya Indonesia sekarang ini, ya kan? Guru yang kita harapkan mengajarkan anti korupsi, padahal guru yang melakukan hal seperti ini ya. Jadi mohon maaf ya, oknum guru di Indonesia itu ya, saya melihat ya, kenapa pendidikan di Indonesia itu kurang berkualitas? Salah satu faktor yang paling utama, yang paling dasar, yang paling mempengaruhi itu adalah karena oknum guru di Indonesia itu kurang berkualitas, guys. Oknum guru di Indonesia itu kurang berkualitas karena apa? Karena mereka, mohon maaf ya, oknum guru ini tidak mampu untuk mengajar, tidak punya kompeten untuk mengajar. Mereka itu sibuk mikirin kepentingan pribadinya. Ya kalau nggak mau hidup susah ya jangan jadi guru dong. Guru itu kan pengabdian ya. Udah tahu di Indonesia itu gaji guru kecil, ya jadi pengusaha dong. Jangan jadi guru, jangan jadi PNS kalau mau cepat kaya raya. Kasihan murid-muridnya. Kasihan Indonesia nggak maju-maju. SDM-nya terpuruk terus. Guru juga sudah mengajarkan pungli. Gila emang Indonesia ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sebelum saya marah-marah nanti saya keluar kata-kata yang nggak bisa saya pertanggungjawabkan. Saya takut nanti saya mengeluarkan kata-kata yang kasar. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya berusaha akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah dari sekolah sebenarnya di Konoha itu sudah diajarkan korupsi. Saya Reanastik, salam rasional.